Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif bea masuk 124 produk asal Indonesia. Ini dilatar belakangi atas putusan Amerika Serikat agar produk Indonesia tak membanjiri negeri tersebut dengan produk ekspor asal tanah air. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara Generalized System of Preference (GPS) dari pemerintah AS, yaitu negara yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk dari negara maju untuk produk-produk ekspor negara berkembang dan miskin. Akibat hal tersebut, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas dengan beberapa menteri dan melahirkan 4 strategi untuk atasi hal tersebut. Yang pada malam hari ini akan mengangkat perang dagang di depan mata. Seperti kita tahu bahwa Presiden Trump telah mengemukakan bahwa perang dagang akan mulai berlaku untuk Cina dan beberapa negara yang disampaikan. Tentu saja hal ini membuat resah berbagai negara. Apakah apabila Amerika menerapkan, kita akan mempunyai dampak terhadap perdagangan, terutama adalah ekspor, dan akan berdampak pula terhadap nilai tukar. Padahal di satu sisi organisasi WTO sudah memberlakukan hal ini atau pembebasan dari negara-negara tanpa ada borderless, itu tentu saja akan membuat berbagai hal kebijakan yang baru akan dilakukan. Nah, untuk itu saya akan membahasnya bersama narasumber yang ada di studio, yaitu Bapak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014, dan juga Heri Firdaus, ekonom dari Indef. Ya, Mas Bayu, pengalaman sebagai menteri ini waktu itu ya, dan waktu itu seingat saya Mas Bayu termasuk yang menyiapkan ASEAN ya, perjanjian ASEAN terkait dengan pembebasan itu semua ya. Nah, apa pendapat Mas Bayu kalau melihat Trump ini kelihatannya akan memberlakukan di beberapa negara, padahal WTO tadi waktu off air mengatakan loh ini kan semuanya ada di Amerika. Kalau mereka memberlakukan bisa diikuti oleh semua negara. Apa komentarnya? Yang pertama kita harus menyadari ya, bahwa kita sekarang hidup di normal yang baru. Ya. New normal ya, new berarti normal sekarang. Istilahnya. Normal yang baru itu faktornya 2. Yang pertama adalah ketidakpastian iklim. Ya. Alam kita makin tidak pasti, dan juga seringkali ada kejadian-kejadian alam yang ekstrim. Dan yang kedua ini yang juga makin hari makin menonjol adalah ketidakpastian keputusan politik. Ya. Keputusan diambil oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat itu melulu untuk kepentingan politik dalam negeri. Karena itu adalah janji politik pada waktu dia kemudian terpilih sebagai presiden. Ya. Dan logikanya tidak bisa diterima dengan cara-cara yang lazim, yang sudah menjadi kelaziman internasional. Itu menurut saya yang pertama. Kita harus sadar bahwa kita berada di suasana yang berbeda dibandingkan yang lalu. Yang kedua adalah, saya kira apa yang terjadi dengan keputusan Presiden Trump ini harus dicermati, harus kita harus alert, tapi juga nggak usah tergopoh-gopoh, jadi nggak usah terlalu khawatir yang berlebihan ya. Yang berlebihan juga tidak usah. Misalnya, sebenarnya kalau yang ancaman kepada Indonesia, saya kira buat Trump mungkin tidak terlalu urgent. Yang urgent memang dengan Cina, karena perdagangan Amerika Serikat dengan Cina sangat besar, jauh di atas perdagangan dengan Indonesia. Kalau Indonesia mungkin hanya sekitar sekarang mungkin berapa? Dengan Cina mereka 400-500 miliar dolar, mungkin dengan kita hanya sekitar 14-15. Nggak terlalu besar ya? Tidak besar. Jadi kalau menurut saya mereka akan fokus ke Cina dulu, dan Cina akan melakukan retaliasi. Jadi menurut saya kalau tadi ancamannya adalah apa yang dikatakan Trump untuk Indonesia, menurut saya tidak akan dilakukan dalam jangka segera, karena tidak akan terlalu mungkin ada kaitannya dengan baru-baru ini keputusan pemerintah terhadap Newmont, itu juga bisa itu. Nah, ini kan kadang-kadang seringkali perang dagang kan melihat bahwa kepentingan masing-masing negara itu terancam di negaranya kan begitu. Bisa nggak karena itu? Kalau menurut saya memang artinya, kalaupun ya, itu menunjukkan ketidakpastian yang makin tinggi. Kan sekarang misalnya yang besar, yang kalau saya lebih ingin melihat antara Cina dengan Amerika itu, karena dampaknya besar sekali itu untuk perdagangan dunia. Betul.
Jadi kita kena dampak bukan langsung ke Amerikanya, tapi antara mereka kita jadi kena dampak ya. Jadi ibaratnya tuh ada gajah berkelahi, maka kita yang jadi pelanduk ini bisa mati di tengah-tengah. Tetapi itu pun tidak pasti. Ada yang mengatakan, ada pengamat yang mengatakan ini hanya bluffing saja, ini hanya gertak saja. Dan itu banyak kebijakan yang bluffing ya, dan tidak dilakukan secara cepat sebenarnya. Jadi, gitu ya. jadi kita juga harus lihat realisasinya seperti apa. Karena misalnya salah satu sisi dari Amerika adalah dia tidak mau mengorbankan konsumen dalam negeri. Betul. Bagaimana caranya dia memisahkan ingin menghukum Cina tapi tidak berdampak pada itu menurut saya akan suatu pertanyaan yang masih panjang. Ya. Belum lagi masalah waktu 2 bulan lagi katanya baru berlaku. Dan ini kan semua kita tahu karena Presiden Trump akan menghadapi pemilu. Jadi itu adalah bagian dari proses politiknya. Jadi intinya kalau menurut saya kita harus cermat, terutama dari otoritas di pemerintah. Jangan terlalu panik ya, karena kalau panik akhirnya kebijakan kita bisa-bisa jadi salah begitu ya. Otoritas pemerintah harus sangat cermat, kumpulkan data dengan baik, ajak diskusi pelaku usaha, para pengamat dan sebagainya, lakukan analisa secara terus-menerus. Punyalah kalau mau disebut war room atau mekanisme untuk tukar menukar pemikiran. Tapi kemudian kepada masyarakat, kalau menurut saya tidak usah khawatir, tidak usah terlalu kekhawatiran itulah yang kadang-kadang menimbulkan krisis malahan. Itu nanti yang justru jadi masalah bagi kita sendiri. Pak Heri, kalau kita melihat kan tadi pasar dunia kan sudah berubah ya, bukan lagi kiblatnya negara maju, tapi sekarang adalah negara emerging, bahkan negara yang non tradisional ya. Tapi memang Indonesia ini belum mencari pasar baru kelihatannya kalau dari data gitu. Nah, apa komentar? Ya, jadi memang kita cukup bergantung ya terhadap negara-negara tujuan ekspor utama ya. Tapi sejak 3 tahun terakhir udah ada pergeseran antara US dengan China. Sekarang kita lebih banyak ke yang porsi ke China lebih bertambah, sementara porsi ke US agak sedikit berkurang gitu. Nah, kemudian yang harus dicermati lagi adalah potensi-potensi yang ada di pasar-pasar yang selama ini belum kita jajaki itu sebenarnya masih cukup terbuka luas. Namun selama ini kita belum bisa katakanlah mendapatkan akses pasar seperti informasi kebutuhan produk di negara setempat yang potensial, kemudian hambatan masuk pasar di situ, informasi jaringan distributor dan logistik di situ kita belum terlalu banyak gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat negara-negara pesaing kita itu sepertinya mereka sudah lebih lebih dulu gitu untuk mengetahui kondisi pasar di negara-negara yang dinilai potensial gitu. Seperti katakanlah negara di Afrika yang saat ini sedang berkembang, mereka sangat membutuhkan produk-produk seperti produk makanan, pakaian yang itu bisa kita produksi sebenarnya. Kemudian juga keunggulan kita bisa ekspor ke negara-negara yang sedang berkembang adalah hambatan masuk pasar itu relatif lebih sedikit ya. Non tarif measure-nya itu lebih sedikit dibanding negara-negara maju. Itu yang kita harus sebenarnya cepat bisa melakukan penetrasi pasar ke negara-negara yang organisasi WTO kan sudah 23 tahun usianya ya. Nah, kalau kita lihat kan eranya kemarin kan semuanya harus melepas tarif kan begitu loh. Tapi kan ini era kebalik lagi kan. Nah, sejauh mana nih peran WTO untuk bisa mengembalikan bahwa organisasi ini adalah berperanan memang terus-menerus, tidak malah sekarang dengan era proteksi ini tidak berlaku lagi gitu. Ya, itulah yang kadang menjadi pertanyaan ya, kenapa semangat liberalisasi perdagangan, globalisasi, tiba-tiba di tengah jalan ada satu negara besar yang justru seakan-akan mengarah ke deglobalisasi, ya, menerapkan tarif, ya, entah itu ancaman atau nanti akan diimplementasikan, tapi pada intinya adalah ini suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat perdagangan yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mesejahterakan masyarakat dunia. Ya, dengan menerapkan tarif yang tinggi itu tentu saja akan menambah hambatan perdagangan, akan merugikan konsumen baik itu di negara tujuan atau di negara asalnya. Nah, inilah yang harus di negara-negara lain yang terkena dampak ya, baik langsung dan tidak langsung, harus melakukan katakanlah pendekatan secara diplomasi ya, baik itu secara multilateral maupun bilateral gitu. Nah, di dunia ada WTO yang mungkin bisa dibawa ke ranah lembaga tersebut. Gitu. Ya, oke. Mas Bayu, kalau lihat tadi ada WTO, kemudian juga kita ada pasar baru yang belum kita jajaki sebenarnya. Sebenarnya langkah pemerintah sekarang kan ingin menarik investasi yang sebesar-besarnya. Tapi di sisi yang lain dengan ketidakpastian tadi, malah investor banyak yang wait and see kan kalau melihat sekarang. Bahkan Indonesia pun banyak yang masuk, sampai 7% investasi langsung itu hanya di level infrastruktur, belum pada level berdaya saing gitu, atau produk berdaya
saing. Nah, ini gimana? Jadi wait and see dan akhirnya kita juga menunggu kan siapa yang mau ditunggu gitu. Gimana nih? Ya, memang kan strategi dari pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur dan saya kira itu strategi yang tidak salah. Itu memang kita butuhkan. Tetapi kita harus sadar bahwa kalau infrastruktur itu memang ada time lag. Dari infrastruktur menjadi productivity dan kemudian daya saing, itu ada waktu yang harus ditunggu. Dan apalagi sekarang ini investasinya sudah sekian banyak, tapi kan belum banyak juga infrastruktur yang benar-benar jadi. Yang kemudian benar-benar bisa mendorong ekonomi. Ini menurut saya adalah problem tersendiri. Tapi kalau balik ke WTO ya, sebenarnya di WTO itu yang paling dimusuhi atau yang paling dicoba untuk dihindari itu adalah non tarif. Tarif masih ada ruang yang bisa dilakukan. Itu yang saya kira juga Amerika tidak bodoh ya, daripada dia nanti diserang habis-habisan banyak negara, dia terapkannya tarif. Dan kalau kita lihat dari tarif yang dia terapkan 10%, beberapa produk memang ada yang sampai 25%, itu menurut saya masih, kalau dibalikin ke WTO itu masih masuk. Jadi kalau kita menggunakan WTO untuk melihat ini, menurut saya agak sulit juga. Sulit ya. Jadi menurut saya yang mungkin bisa kita lagi-lagi cermati, Cina akan melakukan retaliasi, sudah pasti dan itu sudah dikatakan. Biarkan saja mereka melihat, kita juga agak sulit bagi kita untuk menjembatani itu. Mari kita bersiap apa dampaknya. Karena ternyata kalau Amerika menerapkan tarif untuk produk Cina, ini ada beberapa yang dikenakan tarif itu kita punya. Kita bisa kirim ke Amerika, malah bisa masuk gitu ya, peluangnya. Dan sebaliknya. Nanti kita lihat lagi sebenarnya sejauh mana kalau kita tadi lihat Indonesia sudah mempersiapkan apa belum sih, dan kalau kita lihat pemerintah banyak kebijakannya harus mengarah kemana gitu ya, itu yang harus kita. Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Salon with ISEI.